Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita ke kitab yang ke-6 dari kegiatan kita ini, ya, kajian tauhid, kajian akidah. Kita masih menjelaskan di dalam pembahasan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Dan alhamdulillah kita setelah menyelesaikan 9 poin, ya, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka insya Allah kita akan masuk pembahasan yang terakhir, yaitu pembatal yang ke-10 dari pembatal Islam yang ada. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa penyebutan 10 ini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Cuman apa? Ini yang paling bahayanya dan paling banyak terjadi di tengah-tengah umat manusia. Ya, adapun pembatal keislaman itu banyak, bukan hanya 10. Cuman sekali lagi ini adalah yang paling banyak terjadi. Ya, maka perlu kita mengatakan al-ashir, ya, pembatal yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillahi ta'ala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Ya, kata beliau, pembatal yang ke-10 adalah al-i'rad. Al-i'rad adalah berpaling an dinillahi ta'ala, dari agama Allah, la yata'allamuhu, tidak mau mempelajarinya, wala ya'malu bih, dan tidak mau mengamalkan. Cuek pokoknya, enggak mau belajar. Ya, katanya ini halal, enggak urusan. Gitu ya, dan tidak mengamalkan. Nah ini. Kemudian kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat ke-22. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Rabb-nya tsumma a'rada anha, dia berpaling darinya. Perhatikan kata Allah, siapa yang lebih zalim daripada orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah dia berpaling. Ya, inna minal mujrimina muntaqimun. Ya, jadi pembatal yang ke-10 ini, yaitu digambarkan oleh beliau adalah orang yang tidak punya keinginan untuk tahu tentang Islam, apalagi mengamalkan, gitu ya. Maka seorang yang berpaling dari Islam, ya, al-i'rad dari Islam itu itu disebutkan para ulama ada 2 macam. Berpaling dari Islam itu ada 2 macam. Yang pertama yang sifatnya kulli, jadi berpaling dari Islam secara keseluruhan. Ya, ya, maka jenis i'rad seperti ini, yaitu apa? Dia batal keislamannya. Dalam artian dia tidak mau mengetahui sama sekali, tidak mau mengetahui tentang apa itu tauhid, apa yang menjadikan orang masuk ke dalam Islam. Nah, pokoknya nggak tahu sama sekali. Ya, berpaling model seperti ini yang sifatnya kuli, semua perkara, sampai perkara yang menjadikan orang itu Islam, dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka kufur yang seperti ini. Adapun yang kedua, jika seorang yang berpaling yang sifatnya adalah juz'i, yaitu apa, sebagian, mungkin usul-usul iman dia ngerti, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mau belajar yang lain, misalkan tentang tata cara sholat yang benar, puasa yang benar, gitu ya, atau istilahnya belajar malas-malasan, gak mau belajar karena malas. Bagaimana seperti itu? Maka mereka itu dicela, mereka berdosa namun tidak sampai dikafirkan, gitu ya. Tapi yang dikafirkan yang tadi yang pertama, itu seorang yang betul-betul gak mau urusan sudah. Orang ngaji, ya, anak ngaji, berisik bayi ngaji, misalkan, itu ya. Nah ini, ya, maka seharusnya seorang muslim itu
Seharusnya seorang muslim, ya muslim yang baik itu yang pertama adalah apa? Dia mempelajarinya. Dia mempelajari Islam. Kemudian yang kedua adalah dia mengamalkan. Gitu ya. Nah, adapun yang kedua, ketika seorang yang mereka mau mempelajari ilmu agama, tapi apa? Meninggalkan untuk beramal. Dia mau belajar, mau mempelajari Islam, tapi nggak mau mengamalkan. Maka orang seperti ini termasuk orang-orang yang makhdub, orang yang Allah murkai. Keadaan yang ketiga, yaitu seorang yang dia beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu. Maka mereka orang yang tersesat. Ya, sebagaimana kita setiap hari berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa sih? Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalannya orang yang mereka tersesat. Apa mana orang yang Allah murkai itu? Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir lainnya mengatakan yang dimaksudkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Makhdub itu orang Yahudi. Kenapa? Mereka punya ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dan bukan orang tersesat. Siapa mereka? Nasara. Kenapa? Mereka beramal tidak dibangun di atas ilmu. Maka coba setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita itu dipalingkan dari ya orang yang makhdub, orang punya ilmu tapi tidak beramal seperti Yahudi, dan dipalingkan dari orang yang dhal, orang tersesat, ya, itu orang yang tidak punya ilmu tapi beramal. Maka orang mukmin itu ada orang yang beramal di atas ilmu. Di situ ya. Nah, adapun orang-orang yang mereka berpaling dari mempelajari ilmu agama dan mengamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala ini mengancam mereka. Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayati fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, dan barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, dia berpaling dari Al-Qur'anku, ya setelah datang kepada mereka, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan di dunia ini yang sempit. Sudah. Allah mengatakan kesempitan hidup disebabkan apa? Orang berpaling dari syariat Islam. Orang berpaling dari belajar dan mempelajari, mengamalkan ilmu. Diperhatikan, di dunia akan sempit hidupnya. Gak ada kelapangan dalam hidupnya. Walaupun mungkin dari sisi harta, kedudukan mereka miliki. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan mereka buta. Perhatikan. Maka mereka protes kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa? Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayati wa nasitah. Demikianlah dulu datang kepada engkau ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah di hari ini engkau dilupakan, tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat yang luar biasa bagi orang-orang yang mereka tidak mau tahu ya tentang Islam, tidak mau tahu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kekeliruan yang sangat besar ketika sebagian kaum muslimin ya mereka berpandangan, saya mending nggak belajar, nanti kalau tahu hukum jadi takut. Nah, itu perhatikan ya, ini adalah ungkapan-ungkapan yang sangat mengerikan ya. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini beliau lebih merinci lagi. Kata beliau mengatakan, hunaka insanun la yata'alamu min babil kasal. Ada di antara manusia, mereka tidak mau mempelajari Islam karena malas. Malas sudah. Maka kata beliau, hadza la yukaffar walakinnahu yulamu ala kaslihi. Orang seperti ini tidak dikafirkan, tetapi dia dicela dikarenakan kemalasan yang ada pada dirinya. Tidak dikafirkan, cuman apa? Dia itu dicela, tentunya berdosa, ya, meninggalkan kewajiban.
ketika mereka tidak mau belajar Islam karena malas. Karena malas atau karena sibuk. Ya, padahal ada mungkin kalau dia menyempatkan itu ada. Cuma apa? Sok sibuk. Itu. Kemudian kata beliau yang kedua, wa amma idza kana tarku talabil ilmi adamu rahbati fil ilm, hada huwal i'rad wal i'dzu billah. Hada ya huwal ladzi yukaffar. Adapun orang yang dia tidak mau mempelajari ilmu agama. Karena apa? Adamu rahbatin fil ilm. Memang enggak pengin dapat ilmu. Memang dia nggak pengen dapat ilmu. Contohnya tadi itu, ya, saya nggak sengaja nggak belajar. Kenapa? Nanti kalau tahu hukum, jadi saya takut. Nanti jelaskan masalah hukuman bagi orang meninggalkan sholat, hukuman bagi pemakan riba misalkan. Dia jadi takut, akhirnya jangan belajar sekalian. Perhatikannya, ini hati-hati. Beliau mengatakan kalau ini yang menjadikan mereka tidak mau belajar, yaitu memang nggak punya keinginan untuk tahu. Hada huwal i'rad, dan inilah yang dikatakan sebagai orang yang berpaling. Dan perbuatan seperti ini huwal ladzi yukaffar, yang menjadikan orang dikafirkan dari Islam. Gitu ya. Kemudian kata beliau, walakin in kana al-mar'u yarghabul ilma wa yuhibbul ilma walakinahu indahu kasal li'anna talabal ilmi sa'bun yatatallabu sabran wa yatatallabu tahammulan wa yatatallabu julusan wa huwa kaslan fahada yulamu ala kaslihi wa ala tafridihi. Adapun orang ya yang dia sebenarnya cinta kepada ilmu, pengen belajar, dia senang dengan ilmu, tapi apa tadi, kemalasan yang ada dalam dirinya. Karena kita tahu yang namanya belajar ilmu itu berat, ya. Yang ini dituntut adanya kesabaran, dituntut adanya dia untuk memikul beban, ya, ketika belajar ilmu. Dituntut dia tetap duduk di situ. Ya, orang kalau memang biasa hidup bebas, duduk belajar, masya Allah, itu berat sekali. Dia malas. Apa kata beliau? Fahada yulamu ala kaslihi wa ala tafritihi. Orang seperti ini maka dia dicela dikarenakan kemalasan dia dan dia meremehkan kewajiban untuk belajar ilmu agama. Ya, tapi tidak sampai kepada derajat kekafiran. Ya, tapi masya Allah ya, maka tentunya seorang mukmin kita menginginkan agar kita ini menjadi mukmin yang sempurna, ya, mukmin yang betul-betul dibangun di atas ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam ayatnya, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmu tentangnya. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Coba ya. Makanya kalau kita melihat ayat seperti ini, tentunya seorang muslim ini akan apa? Akan tergugah jiwanya untuk belajar dan belajar. Ya, karena Islam yang Allah turunkan sangat luas. Ya, sampai para ulama mengatakan ma hawalal ilma ahadun jami'an walau mar'al fasanah innamal ilmu ka bahrin zahirin fattakhid kulla syai'in mahsanah. Tidak mungkin ada seorang dia mampu menguasai ilmu agama secara keseluruhan walaupun dia mempelajarinya 1000 tahun. Perhatikan, andaikan dia belajar ilmu agama habis waktunya 1000 tahun untuk belajar, apa? Tidak akan bisa menguasai ilmu agama secara keseluruhan. Innamal ilmu ka bahrin zahirin. Karena sesungguhnya ilmu agama itu seperti apa? Lautan yang sangat luas. Ya, nggak akan habis. Seberapapun kita ambil nggak akan habis. Makanya masya Allah ya, semakin kita mempelajari ilmu agama, kita semakin apa? Semakin tahu kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahu betapa rahasia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semakin tahu bagaimana kadar diri kita di hadapan Allah. Ya, maka terus butuhnya ya kita itu kepada ilmu agama. Maka di antara contoh yang sangat bagus ya dari kehidupan para imam kita seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau di masa tuanya masih terus ya menulis kitab, menyampaikan ilmu, terus mengambil ilmu dari orang-orang yang lebih banyak ilmunya. Dikatakan kepada beliau, ya Imam, sampai kapan Anda itu menghabiskan waktu untuk belajar? Maka jawaban beliau enak sekali, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama dengan tinta ini sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan. Coba, ini para ulama
Ya, ketika mereka menggambarkan kepada kita bagaimana butuhnya kepada ilmu agama. Ya, makanya yang sudah kita ketahui bahwa ilmu agama itu betul-betul menghidupkan iman, menghidupkan hati. Maka jangan dikatakan kemudian apa? Itu sebagai siraman rohani. Ya, sepekan sekali. Ya, coba kita punya tanaman, musim kemarau nggak ada hujan sama sekali, disiram seminggu sekali. Itu pun kalau nggak liburan. Ya, apa jadinya hati kita? Tanaman akan gersang, lama-lama mati. Ya, makanya kenapa terkadang ada orang sudah begitu sering taklim, kalau nggak taklim terasa hati ini ada sesuatu yang kurang. Begitu sudah lama sekali nggak taklim, tenang-tenang saja, gitu ya. Lah itu menandakan hati sudah keras saat itu. Seperti halnya apa? Kita masuk WC pertama kali baunya, nggak tahan kan? Pintunya diuprak-uprak dulu baru keluar. Tapi lama-lama dari situ, bahkan mungkin kita nambah bau aromanya nggak sedap, anteng saja itu, nikmat saja di situ. Sama. Jadi hati kalau sudah jauh daripada hidayah, lama kelamaan dia tidak peka hatinya. Ya, hati ini padahal sudah sangat membutuhkan nutrisi tapi tidak terasa. Sama seperti orang sakit. Orang sakit ya, kalau sudah sakit sangat parah dia malah nggak lapar sama sekali. Ya Pak, badan kalau kita masih sehat, ini jam 8 sarapan. Jam 12 belum makan siang, kerubuk-kerubuk perutnya. Makan. Nanti habis maghrib belum makan, kerubuk-kerubuk lagi itu. Kan gitu. Cepet makan. Tapi begitu badan kita sakit, 2 hari nggak makan, nggak rasa lapar, nggak pengen makan. Kenapa? Badannya sakit. Sama hati kita. Jadi kalau sudah lama sekali nggak taklim, selama sekali nggak mendapatkan nasihat, sudah 5 tahun nggak ngaji pun tenang-tenang saja. Kenapa? Karena sudah keras hatinya. Sama dengan badan kita itu. Masya Allah ya, makanya ini akan terasa ketika seorang belajar. Setiap hari belajar mendengar Al-Quran. Kok hari ini libur, ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Masya Allah ya, karena ini nutrisi bagi hati seorang hamba. Masya Allah ya, maka inilah ngerinya ya bagi orang-orang yang mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau mengatakan, ya kesimpulan kata beliau, wala farqa fi jami' hadhihi nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif ila al mukrah. Kata beliau, tidak ada perbedaan ya dari semua pembatal keislaman ini, apakah dia candaan ataukah dia sungguh-sungguh ataukah dia takut. Kecuali yang dapat uzur itu adalah orang-orang yang dipaksa. Perhatikan. Jadi pembatal Islam yang 10 ini berlaku bagi orang yang candaan, berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh, atau orang sekedar takut. Ya, walaupun dia dalam kondisi takut dan dia melakukan amalan pembatal keislaman, jatuh baginya. Kecuali satu kata beliau, kecuali mukroh, kecuali dia terpaksa. Ya, kalau dia candaan jelas. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya kalian ngolok-ngolok? Ya, jangan minta maaf, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Sudah, tidak dimaafkan. Ketika apa? Mereka candaan. Apalagi kalau sungguh-sungguh. Itu ya. Bagaimana kalau takut? Sama, takut itu adalah perkara yang belum terjadi. Ya, kecuali kalau itu betul-betul terpaksa. Seperti halnya keadaan siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini kita tahu bagaimana ngerinya orang-orang musyrik ketika memaksa Ammar bin Yasir untuk mengucapkan kalimat kufur. Ibunya dibunuh di hadapan mata beliau dengan ditombak bagian kemaluannya sampai meninggal. Bapaknya disiksa sampai meninggal di depan Ammar bin Yasir. Kemudian Ammar bin Yasir ini di leher beliau ya sudah ada pedang, dan sebelumnya beliau sudah dimasukkan ke dalam air, ya diangkat kembali sampai beliau pingsan. Ya luar biasa penyiksaan pada beliau. Dan kemudian di leher beliau sudah ada apa? Sudah ada pedang saat itu. Akhirnya apa? Ammar bin Yasir beliau mengucapkan kalimat kufur, yaitu apa? Mencaci maki Nabi. Ya, maka setelah melakukan seperti itu, beliau datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa takut yang luar biasa. Maka beliau mengatakan, Nabi mengatakan kepada beliau, kepada Ammar bin Yasir, kaifa tajidu qalba, bagaimana kau mendapati hatimu ketika mengucapkan kalimat itu? Maka Ammar bin Yasir mengatakan, mutmainnan bil iman,
saya tetap tentram dalam keimanan. Apa kata Rasul? Fa'in adu fa'ud. Ya, fa'in adu fa'ud. Jika andaikan mereka ulangi lagi, maksa kamu, lakukan lagi. Akhirnya apa? Allah turunkan ayat terdapat dalam surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan orang-orang yang kafir setelah mereka beriman. Kecuali kata Allah, orang-orang yang mereka dipaksa ya dalam keadaan hatinya tetap tentram di atas keimanan. Insyaallah ya. Jadi pembatal keislaman itu berlaku. Walaupun dia sungguh-sungguh atau main-main atau sekedar karena takut, khawatir. Yang dimaafkan itu ketika apa? Melakukannya karena apa tadi? Terpaksa. Masya Allah ya. Kecuali karena terpaksa. Nah, kemudian kata beliau, kata Syekh rahimahullah, wa min aksari wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Semua pembatal itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an fayambahil muslim ayyahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka hendaknya setiap muslim atau sebelumnya, dan hal ini adalah perkara yang paling banyak terjadi, maka hendaklah setiap muslim mereka memperingatkan dirinya dan mereka takut dari hal tersebut menimpa dirinya. Masya Allah ya. Jadi 10 hal yang beliau sampaikan itu adalah apa? Sesuatu yang banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Maka ya dalam pembahasan ini kalau kita perhatikan bahwa murtad itu terjadi terkadang karena i'tiqad, keyakinan. Yang kedua terkadang karena ucapan. Ketiga kadang karena perbuatan. Keempat karena ragu. Dan kelima karena berpaling. Perhatikan ya, ini semua jika dilakukan dengan sungguh-sungguh atau rasa takut atau candaan, dia kena. Ya, ada yang sifatnya i'tiqad, keyakinan, ada ucapan, ada perbuatan, ada yang sekedar ragu saja dengan syariat, atau yang dia berpaling bisa membatalkan keislaman. Maka beliau mengatakan, na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah, dan kita berlindung kepadanya dari pedihnya siksaannya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat ya kepada makhluk yang terbaik yaitu Muhammad dan juga keluarganya serta para sahabatnya, wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka selesailah kita menjelaskan tentang 10 ya pembatal keislaman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala ini menjauhkan kita dari semua perkara ini. Ya, kita belajar ini bukan untuk apa? Untuk nuding sana sini. Sekali lagi ya, kita belajar ini bukan nuding sana sini, tapi dalam rangka kita apa? Memperingatkan diri kita agar kita waspada dan hati-hati, jangan sampai kemudian kita tidak sadar keislaman sudah tidak ada dalam diri kita dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan kita dari berbagai perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita selesai menjelaskan kitab yang ke-6 ini. Dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita berpindah kepada kitab yang lain. Kita akan membaca di dalam masih karangan beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab, yaitu kitab Fadlul Islam. Insyaallah ya, kitab tentang keutamaan Islam. Kita bisa melihat kitab tersebut adalah menjelaskan tentang akidah dan manhaj di dalam kita beragama. Ya, kitab menjelaskan tentang masalah akidah, tauhid dan manhaj di dalam beragama. Insyaallah kita akan masuk kitab yang nomor 7. Ya, kita tidak akan pernah selesai belajar ya, kecuali kapan? Sampai kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, ya kekeliruan, dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas keperhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.